Halo semuanya, selamat malam. Salam kenal nih. Mungkin ada beberapa owner-owner itu. Selamat malam. Ini salam kenal Mas Anang. Malam, Mas Riki. Malam malam semuanya ya guys ya. Oke, buat malam ini kita balik lagi ke topik ya, ke topik yang dimana kita belajar smart money konsep di series 2. Yang dimana series pertama kita udah belajar structure market, supply and demand, dan kita juga udah belajar dari setup uh, struktur marketnya ya. Dan kita juga udah kemarin udah belajar dari step by step untuk menentukan higher low, lower high, dan setup tradingnya. Kalian kalau yang ketinggalan bisa kalian cek di video YouTube daripada Trade Society ya teman-teman ya. Itu nanti linknya ada, kita sampein di grup juga. Oke, tanpa lama-lama mungkin ya kita bakal masuk ke topik kita di mana kita akan ngebahas tentang liquidity, teman-teman. Oke, mungkin yang hadir pada malam ini mungkin udah banyak juga nih tahu tentang liquidity ataupun emang style trading menggunakan smart money ya mungkin banyak juga. Cuman di sini kita akan belajar bareng-bareng mengenai liquidity by Trade Society dan Grow with Raja. Jadi ini hasil daripada eksperimen kita yang dimana kita eksperimen dan ini kita dapetin setupnya gitu teman-teman, kita dapetin setupnya dan kita juga jabarin menurut versi daripada Trade Society dan Grow with Raja. Oke, kita mulai. Maaf Mas, Nah, kita mulai, suaranya apa sih nggak liquidity kedengeran itu? ya. Liquidity, institusi atau bank yang ingin membeli atau menjual dalam kurung order ya pasangan mata uang mereka akan membutuhkan penjual di pasar retail trader nih kayak kita ini nih. Tindakan ini disebut liquidity atau likuiditas. Liquidity didefinisikan berdasarkan jumlah supply ataupun demand, efek atau pengaruh itu dari liquidity, kemudahan untuk menjual atau membeli di market tanpa mempengaruhi harga yang ada. Definisi lain nih daripada liquidity, market terus mencari titik keseimbangan harga. Oleh karena itu, harga terus mencari liquidity yang berisi order jual atau beli, supply atau demand-nya, teman-teman. Tiap order jual pasti memiliki order beli lawannya dan sebaliknya. Kompositmen atau institusi saat hendak menggerakkan harga perlu oli penggerak. Nah, oli penggerak inilah yang disebut liquidity. Di sini kita menyebut liquidity dengan simbol tiga tanda dolar ya. Kalau teman-teman mungkin lihat daripada setup kita itu kan ada $3 ataupun $1 itu yang kita tandain itu adalah area liquidity. Setup liquidity. Nah, jadi kita akan ini basicnya ya teman-teman ya. Basic-basic daripada setup liquidity di sini. Yang pertama ya, kita bakal ngebahas ini ya, yang ada equal high, equal low liquidity seperti itulah ya. Yang pertama, temukan liquidity sebelum Anda menjadi liquidity. Nah, di sini biasanya ini kita melihat di area double bottom, triple bottom, ataupun double top ataupun triple top ya. Yang ditandain equal high, equal low. Ini adalah konfirmasi lebih lanjut ketika mereka terbentuk di atas atau di bawahnya. Nah, misal gambar seperti ini ya, teman-teman. Yang pertama, dari higher high membentuk higher high, kemudian terjadinya break of structure atau disebutnya BOS ya, biasanya itu. Nah, sebelum dia membuat break of structure, dia pasti akan meninggalkan apa? Extreme demand ya, atau demand ekstrimnya di situ. Setelah itu dia melanjutkan kenaikan, sempat dia melakukan penurunan dan di sini ngebentuk yang disebut triple bottom ya. Triple bottom, ada tiga bottom di situ. Yang pertama ini satu bottom di sini ya. Di sini ada satu bottom, dua bottom, dan di sini terakhir tiga bottom. Biasanya juga di sini ada inducementnya ya teman-teman ya. Kemarin kita udah belajar juga ya. Kalau nggak salah inducement ya. Di sini biasanya ada terletak inducement ya. Inducement, setelah inducement dia mengambil extreme demand. Setelah itu baru melakukan kenaikan sesungguhnya seperti itu. Setelah itu ada equal high dan equal low teman-teman. Ada equal high dan equal low. Nah, di sini biasanya ini trennya ketika tren sideways ya, teman-teman ya. Jadi ketika trennya sideways gitu kan, di situ pasti akan meninggalkan
liquidity-nya seperti itu. Misal seperti ini kejadian di market, di atas dia meninggalkan liquidity dan di bawah ini meninggalkan liquidity juga. Jadi liquidity yang bawah ini diambil dulu, setelah itu dia ngambil demand ya. Di sini nanti kita bakal masuk ke real chart-nya juga. Jadi kita lihat dari contohnya dulu. Ambil daripada demand, setelah itu dia sweep ya, sweep daripada liquidity ini disapu bersih, setelah itu dia ngambil demand yang sebelahnya lagi. Seperti itu. Biasanya setup daripada key M buy, key M sell kayak gitu itu juga biasanya meninggalkan liquidity seperti itu. Ya, seperti ini ya. Jadi bau kiri, bau kanan ya. Saja seperti itu. Ini juga nih ada contohnya ya teman-teman ya. Pertama dia trend bearish ya, ngebentuk lower high, di sini lower high dan dia meninggalkan liquidity-nya di sini. Dia meninggalkan liquidity-nya. Setelah dia meninggalkan liquidity ini, dia melakukan penurunan. Habis itu dia nge-sweep area liquidity dan mengambil area supply-nya. Supply yang diambil di sini ya. Ini aturan kemarin kita tambahin supply. Supply yang diambil, setelah itu dia sweep liquidity yang di bawahnya ini. Baru ini trennya baru kembali normal lagi. Setelah liquidity itu selesai semua ya dari supply ataupun demand-nya pasti dia akan mengambil ya. Makanya itu penting banget kita belajar mengenai struktur market seperti itu. Habis itu ini ya sering terjadi di pasar ya. Ini yang sering banget nih terjadi di pasar yaitu apa? Trendline liquidity yang dimana pergerakan kecil membangun liquidity ya atau likuiditas. Nah, biasanya itu ditandain sama sumbu-sumbu tuh. Nanti kita bakal cari juga contohnya. Tinggalin sama sumbu-sumbu, dia ngebentuk trendline. Nah, itulah yang dinamakan trendline liquidity seperti itu. Setelah itu di sini ada contoh juga yaitu ini ya liquidity graph ya atau yang sering disebutnya itu liquidity sweep ya. Dia swing liquidity ya. Sering banget disebutnya swing liquidity juga yang dimana dia meninggalkan swingnya, swing low ataupun swing high yang harus disapu. Ini contohnya pada market ya. Kayak gini jadi dia meninggalkan liquidity ya, swing liquidity ini ya. Yang low-nya ini diambil semua, diambil oleh liquidity guard, habis itu dia melakukan kenaikan signifikan langsung seperti itu. Oke. Nah, ini perannya ya, peran tiap pilar di smart money concept. Yang pertama technical analisa, yang menyusun framework, membaca order book dan price action. Habis itu kedua market structure, memetakan struktur market untuk melihat tren, analisa MTF, premium, VS diskon dan lain-lain. Habis itu ada supply and demand, melihat di mana order masuk market dalam jumlah besar dan order aktif yang tersisa. Habis itu baru pilar selanjutnya ada liquidity gitu. Apa aja sih memperkirakan tempat-tempat lain di market yang mengandung banyak order menjadi magnet untuk harga karena market selalu mencari titik keseimbangan dengan menjadi liquidity sebagai oli penggerak harga selanjutnya. Ya, kita akan masuk ke real chart-nya. Jadi kita bakal mapping liquidity-nya. Sebentar, kita akan langsung masuk ke Oke, teman-teman ya, kita masuk ke chart di sini. Sebentar. Tapi sebelum kita mapping, memetakan liquidity ini, gitu kan, kita mapping market XAU USD, kita akan tunggu dulu setelah azan Isya. Oke, kita tunggu dulu setelah azan Isya, kita mulai lagi untuk memetakan liquidity.
Oke, teman-teman, kita lanjut lagi ya. Kita akan mulai dari mapping ya. Mappingnya, step by step mapping liquidity di dalam market ya, teman-teman ya. Yang pertama kita akan melihat dari tren bullish ya, teman-teman ya. Di sini seperti biasa kita lihat dulu skenario daripada market di sini ya. Kita lihat lower low, bentuk lower high di sini ya. Cuman di dalam lower high ini mengandung apa? Liquidity ya di sini ya. Di sini mengandung liquidity. Sini ya, lebih tepatnya di sini. Sorry, sorry, sorry. Sini ya, teman-teman ya. Ini meninggalkan liquidity, di mana liquidity ini wajib di sweep ya, atau disapu bersih ya. Tadi kan konsepnya seperti itu. Liquidity wajib disapu bersih semua. Nah, ini kita lihat teman-teman di dalam high ya, di dalam supply tersebut mengandung liquidity ya. Nah, kita bisa ambil satu tarik garis satu pertama ya. Sama kita bisa ambil tarik garis satu di sini sebagai level high ya. Oke, di sini kita bisa masukkan ini adalah level high ya, level high yang dimana ketika lower high ini di break berarti perubahan daripada sebuah trennya. Itu tren bearish berubah jadi tren bullish ya. Tren bearish berubah jadi tren bullish. Nah, cuman ketika skenario ini wajib dulu liquidity ini di sweep teman-teman atau disapu bersih. Nah, di sini kita melihat ya, ini udah diambil. Oke, ini udah diambil ya. Ini diambil satu ini dan meninggalkan liquidity juga di atas areanya sini. Kalau kita tandain lebih enaknya di sini. Nah, di sini ada swing liquidity-nya ya. Nah, di sini ada swing liquidity yang dimana swing ini wajib di break. Nah, dia melakukan penurunan, meninggalkan demand. Ini belum di break, dia ngambil demand. Setelah itu up lagi nih, nge-sweep semua liquidity. Mungkin ada pertanyaan, Mas, di sini ada swing liquidity juga nih. Apakah ini akan di sweep? Jawabannya iya. Di sini akan di sweep juga. Sama seperti tadi ya. Jadi composite man ataupun institusi itu bakal ngambil semua liquidity-nya ya. Nah, setelah itu di sini ya meninggalkan liquidity lagi, swing liquidity. Nah, swing liquidity ini di break ya. Setelah terjadinya swing liquidity ini biasanya itu market mulai ancang-ancang dulu ya, cari ancang-ancang ya, cari ancang-ancang dulu untuk dia nge-sweep ini. Cuman itu bakal wajib di sweep ya, bakal wajib disapu. Cuman dia harus melakukan ancang-ancang dulu. Biasanya teman-teman nyebutnya itu pullback ataupun retest seperti itu ya. Jadi dia tuh melakukan penurunan, pullback, habis itu dia sweep di sini ya. Nah, ini di sweep ya. Biasanya teman-teman juga pasti ngomongnya break of structure kayak gitu ya. Break of structure. Break of structure. Cuman kalau di sini kita karena topiknya liquidity gitu ya. Di sini ya. Ini adalah letak daripada liquidity swing liquidity-nya ya yang wajib di sweep. Oke. Kita akan lebih mudah lagi kita tandain seperti ini. Seperti ini. Oke. Setelah dia sweep, di sini ya dia melakukan kenaikan, di sini basic semua, dia melakukan kenaikan lagi, kenaikan di sini ada trendline liquidity, belum sweep. Oke, di sini ini dia meninggalkan juga, cuman langsung di sweep ya, ekstrim ya, langsung di sweep. Sini juga meninggalkan, di sini meninggalkan nih. Ini udah ada contoh-contoh seperti ini tuh pastinya udah mudah ya kita buat menentukan ya, apalagi kalau kita udah paham mengenai struktur market ya. Makanya itu kemarin itu kan yang diutamain banget itu struktur market ya. Ketika kita tahu struktur marketnya ya udah
Kayak kita makin mudah juga untuk mengidentifikasi di mana letak liquidity-nya. Di sweep, dan ninggalin lagi di sini, di sweep lagi, di sini ninggalin, sweep. Nah, cuman di sini teman-teman harus lihat nih di sini. Di sini ada eh, area demand ya. Ini demand diambil, sini tadi gap ya, ada sorry, gap daripada liquidity ya. Tadi kan ada contohnya juga di tabel sebelumnya. Itu ada diambil, itu dia akan kenaikan ya. Ini ya, ini diambil semua nih. Tetap diambil, itu naik. Dia ninggalin satu liquidity lagi di sini ya. Swing liquidity-nya di sweep lagi, dan di sini meninggalkan area lagi nih di sini nih. Setelah itu dia tadi ya, ketika marketnya sideways ya, ketika market sideways itu biasanya dia meninggalkan banyak banget liquidity-nya. Mungkin banyak orang yang berekspektasi, Mas di sini kan udah ada perubahan tren ya. Kan banyak kayak orang yang mengidentifikasi seperti itu. Mas ini kan perubahan tren, jadi change of character dong. Mas ini mungkin secara strukturnya udah berubah Mas dari tren bullish jadi bearish. Jawabannya belum teman-teman. Jawabannya belum berubah ya teman-teman. Di sini belum berubah, belum terjadi perubahan tren di sini. Kenapa? Karena di sini kalau kita amatin lagi level low itu letaknya ada di sini ya. Ini adalah level low-nya. Kemarin kan kita udah sempat diskusi juga cara mengukur level low dan high ya. Ini ada level high. Low belum di break ya. Ini low-nya belum di break dan high-nya juga belum di break. Berarti belum terbentuknya structure higher low ya. Itu belum terbentuk. Oke. Nah, di sini dia meninggalkan apa tadi kita sebutnya trendline liquidity. Nah, ini udah ada ini ya. Udah ada satu, kalau teman-teman paham tadi mengenai trendline liquidity wajib di apa? Di sweep ya. Gitu aja. Terus saja. Nah, ketika terjadi trendline liquidity ini wajib di sweep ya, wajib di sweep semua, disapu bersih. Nah, kalau kita lihat di sini, oh di sini trendline liquidity-nya nih. Kita udah lihat trendline liquidity, yang dimana trendline liquidity wajib di sweep semua ya, wajib di sweep. Nah, setelah itu dia melakukan kenaikan, kita sabar aja tunggu di sini. Nah, kita jangan buru-buru buat buy ya. Kebanyakan orang-orang, oh ini kan strukturnya udah ini mas apa namanya, higher hype-nya ini udah di break, berarti jadi break of structure, dia bakal lanjut lagi gitu kan. Kalau teman-teman paham lagi yang tadi yang kita jelasin di PPT tadi ya, di situ kan ada ya. Jadi para composite man itu bakal ngambil order-ordernya dulu sebelum dia melakukan kenaikan yang signifikan ya. Dia bakal ngambil dulu nih order-order para retailnya tuh. Itu eh, di sini meninggalkan swing liquidity juga ya. Ini ninggalin swing liquidity, ini wajib di break juga nantinya. Nggak sekarang tapi nanti ya. Di sini udah keambil dulu nih pertama teman-teman. Ini udah keambil dulu ya. Ini udah keambil, dia diambil dan kita coba lihat akan ukur di mana level daripada demand-nya. Ukur di dalam demand ada inducement ya. Ini kuat banget ya. Sini, oke. Dia melakukan penurunan, dia sweep semua trend liquidity ini. Setelah mereka orang sweep semua trend liquidity ini, ah, di sini kemarin kita udah pahamin ada apa? Ada inducement ya. Ada inducement di dalam demand. Berarti ini fake fake order ya. Amin, fake order. Jadi bukan di sini tempat untuk kita order ya. Bukan di sini. Kenapa? Karena di dalam demand, di sini ya, di dalam demand ini terletak apa? Tadi kita bahas inducement-nya. Ya, jadi inducement dia ambil, baru dia ambil level demand sesungguhnya seperti itu. Dan di sini juga kan ada kalau kita amati lagi di sini ada gap ya, ada gap. Kita akan coba turunkan time frame-nya ke time frame yang lebih kecil, frame 15 mungkin lebih enak lagi. Kita lihat lagi di sini. Lihat. Oke. Oke, di sini yang lebih jelas lagi nih. Lebih jelas lagi.
ya. Di sini dia ada inducement di sini. Kita akan di dalam demand ada inducement-nya. Oke, diambil inducement dan dia ngambil daripada level cap. Cap diambil. Nah, baru setelah semuanya diambil ya, setelah trend dan liquidity-nya diambil, baru dia melakukan kenaikan harga sesungguhnya nih. Ini tadi hukum dari ini ya, apa namanya, hukum dari sorry, dari hukum dari inducement kan dia ngambil retest, habis itu apa, ambil stop loss, baru dia naik ya. Itu kan hukum daripada inducement ya. Kita tadi ada inducement, ini makanya banyak orang yang terkena stop loss di sini. Kenapa? Karena tadi di dalam demand mengandung inducement yang kemarin kita pelajarin masalah supply and demand. Oke, balik lagi ke time frame 1 jam. Nah, trend liquidity-nya udah keambil semua ya. Karena liquidity-nya udah keambil, dia melakukan kenaikan lagi, di sini meninggalkan, sini dia meninggalkan liquidity-nya lagi, di sweep, sini juga dia ninggalin satu area. Nah, kalau teman-teman pengguna support resisten, biasanya teman-teman melihat ini adalah area resisten become support ya. Resisten become support yang dimana akan melakukan pelanjutan trennya di situ ya. Ordernya di situ ya. Cuman kita nggak bakal bahas support resisten dulu, kita bahas mengenai liquidity. Ini udah di sweep, dan di sini meninggalkan, di sini kita lihat lagi. Ini adalah higher high-nya. Oke, ini di sweep juga, udahan. Setelah itu dia melakukan kenaikan lagi di sini ya. Matin di sini dia meninggalkan apa? Liquidity lagi nih. Nah, liquidity inilah yang wajib di sweep gitu. Yang melakukan penurunan bisa gunain Fibonacci retracement juga, ataupun teman-teman biasa bisa pakai FTR dan lain-lain ya. Tergantung teman-teman biasanya menggunakan structure market itu untuk mengukur level pullback-nya itu pakai berapa, atau kalau biasanya aku kan ngambil dari 80 sampai 100 sampai maksimal di 150 pip ya untuk pullback ya. Itu kalau pakai time frame 1 jam di XAU USD. Melakukan kenaikan, dia meninggalkan area-area liquidity lagi. Seperti itu. Ini skenario daripada XAU USD nih. Agak rumit ya, agak rumit. Cuman di sini dia masih ada kesempatan apa? Dia masih ada kesempatan untuk sweep ini ya. Sweep daripada area liquidity-nya. Jadi di sini masih meninggalkan liquidity, teman-teman. Yang tadi kita bahas di PPT liquidity di sini ya. Apa sih tadi kita ada bahas di mana? Oke, double bottom ataupun double top ataupun triple top ya, yang biasanya mengandung liquidity. Nah, di sini kita lihat, di sini ada equal high ya, bertemu equal high. Di sini dia meninggalkan liquidity yang belum di sweep. Berarti masih ada kesempatan untuk XAU USD ini mengambil semua area area ini. Ini sekalian kita mapping ya buat eh, minggu ini ya. Sorry, minggu depan berarti hari Senin. Nah, ini masih meninggalkan area liquidity yang nah, seperti ini. Ya, dari skenario nya ya, dia masih bisa ngambil area-areanya di sini ya. Bisa jadi dia ngambil demand-nya seperti itu ya. Dia nggak bisa ngambil demand-nya ataupun dia nge-sweep liquidity-nya. Cuman dia bakal melakukan penurunan lagi sih pastinya. Karena di sini dia meninggalkan area liquidity-nya nih. Ada 1, 2, 3 liquidity yang belum di sweep. Nah, cuman kalau kita lihat dari skenario market XAU USD ini, dia akan nge-sweep dulu apa tadi, equal high-nya ya. Apa double top-nya lah, kalau bahasa simpelnya double top yang mengandung liquidity-nya. Ada potensi dia akan masuk dulu sweep area ini tadi, equal high-nya seperti itu. Jadi itu tadi manfaat daripada liquidity. Jadi ketika kita menganalisa, oh kita melihat liquidity-nya, disitulah baru kita melihat strukturnya. Strukturnya bullish atau bearish, dan kita juga lihat di mana level demand ataupun inducement-nya.
Nah, kebanyakan trader-trader retail seperti kita ya, atau aku lah ya, bahasanya biar nggak terlalu ini ya, sering banget terjebak di dalam inducement. Pasti sering banget terjebak di dalam inducement. Yang dimana kita berekspektasi itu adalah area demand ataupun supply, padahal di situ mengandung inducement. Yang dimana stop loss kita diambil, setelah itu dia melakukan kenaikan ataupun penurunan sesuai dengan mapping kita ataupun strategi kita. Nah, jadi itu adalah liquidity ya, liquidity. Jadi mungkin teman-teman yang belum tahu tentang liquidity mulai paham nih. Oh, liquidity itu seperti ini, bentuknya seperti ini. Gitu. Oke, dari liquidity ini mungkin ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Boleh yang ada pertanyaan ya, sambil kita lihat pantengin di market. Mungkin teman-teman ada beberapa pertanyaan boleh. Bro Aldi, Ya, itu anunya apa materinya bisa nggak nanti di share di grup itu biar kita itu bisa pelajarin gitu. boleh, boleh, boleh. Nanti materinya kita share dan kita juga untuk yang ketinggalan teman-teman juga bisa akses di YouTube nanti. Seperti itu. Jadi kita siapin semua. Gitu tuh. Oke, oke, liquidity. Ada pertanyaan mungkin dari teman-teman? Itu Bro Aldi yang Mm-mm. dimaksudkan swap swap liquidity itu kayak gimana sih? Soalnya saya baru masuk instrumen forex gitu Bro Aldi. Oke. Jadi sweep swing liquidity ya. Aslinya ya, swing liquidity. Seperti ini nih misalnya. Tadi rumusnya apa sih? Ketika market sideways, sebentar ya kita. Ini anggaplah kita nggak punya mapping gitu kan. Oke, ketika trend sideways seperti ini, gitu kan, dia pasti akan meninggalkan liquidity. Nah, pertama di sini ya. Ini kan ada swing liquidity-nya nih ya. Di sini ada swing liquidity. Satu orang nih, sendirian dia. Ada swing liquidity, di sini ada swing liquidity. Oke. Nah, kita lihat rumusnya di sini. Nah, nih. Oke. Hmm, nah, di sini ya kita lihat. Dia membentuk liquidity, membentuk liquidity. Tapi kita lihatnya di swingnya aja nih ya. Kita ambil, anggaplah ini adalah swing liquidity-nya. Swing liquidity, swing liquidity. Yang dimana swing liquidity ini diambil dulu nih. Dia ambil, oke, diambil nih swing liquidity-nya. Swing liquidity diambil, naik, habis itu dia melakukan penurunan. Dia sweep liquidity bawah. Nah, seperti ini. Di sini ya. Jadi dia sapu bersih dua-duanya nih. Atas disapu, bawah juga disapu. Setelah itu berarti dia masih punya PR nih untuk gold. Ya, gold punya PR di mana di sini ada equal high yang belum di sweep, belum disapu ya. Di sini masih ada area yang belum di. Nah, jadi PR dia masih di atas ini nih. Gitu. Nah, jadi tadi terang liquidity udah di sweep, di sini juga ya swing high liquidity-nya udah di break, swing low liquidity-nya juga udah di break, di sini udah aman. Dia masih meninggalkan ini, jadi ini wajib diambil dulu gitu. Kayak gitu itu kalau dari swing ya. Jadi emang bener-bener dia wajib ya ketika ada liquidity pasti bakal disapu atau di sweep ya. Di sweep itu menyapu bersih gitu. Gak ada liquidity lagi. Nah, ketika udah kesapu semua, ya udah kesapu semua, itu baru pergerakannya mulai normal. Dia mau kenceng ke bawah ataupun kenceng ke atas. Makanya teman-teman mungkin perhatiin gold beberapa beberapa bulan inilah ya pergerakannya kayak gitu aja ya. Nggak kayak di awal kayak misal nanti berarti di Februari, Maret, April tuh biasanya kenceng-kencengnya tuh. Kenceng-kenceng naik ataupun turun lah ya kencang-kencang naik ataupun turun seperti itu kan biasanya kan sekali tren itu kan bisa ngambil 1.000 sampai 1.500 pip gitu ya
Tuh kok tumben sih, kenapa sih sideways gini? Kok pergerakannya dia naik, habis itu turun, naik, turun, naik, turun. Karena kalau teman-teman lihat di time frame daily-nya ya, time frame daily-nya itu banyak banget XAUUSD itu meninggalkan liquidity-nya. Jadi pergerakannya masih monoton. Nanti ketika emang benar-benar institusi ataupun bank-bank ini dia masuk semua gitu kan, dia masuk semua, diambil semua order nih, order buy ataupun order sell para retail diambil semua, baru di situ pergerakannya mulai lancar lagi kayak gitu. Jadi itu prinsip daripada liquidity. Cuman balik lagi ya, pilar utamanya tadi kita udah di sini juga kita harus perhatiin pilar utama daripada SMC itu pertama technical analisa, market structure, baru liquidity ya. Jangan langsung kalian ngenjah ya bahasanya ya. Kalau aku dulu sekolah katanya ngenjah gitu ya. Jangan langsung ngenjah ke liquidity, kalian bakal pusing. Tapi kalau kalian udah paham mengenai technical analisa, nyusun untuk eh, frameworknya, menyusun order book ataupun price actionnya gitu kan. Habis itu kalian udah paham market structure ini bullish, bearish, higher high, higher low, break of structure, change of character, baru kalian masuk ke supply and demand. Kalian udah paham supply and demand, inducement, baru kalian masuk ke liquidity seperti Gimana itu. sekarang? Oke, kejawab nggak nih mengenai swing liquidity? Jawab Bro Aldi, terima kasih. Izin Sama-sama. tanya Mas Aldi, Oke, boleh, boleh. saya tahu cari dari Mas ya. Mohon apa eh, di visualisasi cara pembuatan market structure. Jadi bagaimana nanti akan ada potensi reversal atau enggaknya itu mohon petunjuknya. Oke. Oke, kita pertama buat ininya dulu lah ya, gambarnya dulu ya. Ini sorry kalau gambarnya jelek karena aku kadang gambarnya juga jelek sih Mas, nggak terlalu bagus. Cuman kita akan optimalkan. Yang pertama ya, ini dari tren bearish ke bullish ya. Tren bearish seperti ini ya. Seperti biasa, higher low ngebentuk, sorry, pertama dari sini ya. Higher low ngebentuk higher high, habis itu higher high ngebreak higher low ini, terbentuklah lower lower low. Lower low ngebentuk lower high, ngebentuk lower low baru, ngebentuk lower high, ngebentuk lower low, ngebentuk lower high. Itu di sini ya. Biasanya di sini sideways, 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 sideways. Baru dia melakukan perubahan tren, naik turun, naik turun, naik turun. Misalnya kayak gini nih skenario nya. Ini sideways. Misalnya kayak gini, teman-teman. Kan sering terjadi ya di market ya. Kayak XAUUSD 2022 itu ya. 2022 kemarin itu kan ada di 16-an ya, di 16 berapa itu kan dia ngebentuk seperti ini dulu, habis itu baru fly ya, kayak gitu ya. Nah, jadi kalau teman-teman paham mengenai market structure ya, ini bukanlah level high ya, high-nya masih ada di sini ya, lower high-nya masih ada di sini. Ketika lower high ini di break ya, di break oleh higher high ini, berarti ini perubahan tren. Dari tren bearish berubah jadi tren tren bullish. Nah, ketika terkonfirmasi trennya udah berubah, di sini biasanya dia mengambil area demand, ya. Yang penting bukan inducement aja lah ya. Biasanya di sini ada level demand ya, ada level demand ataupun ini biasanya kalau nggak demand dia ngambil di resistennya nih, resisten become support, habis itu dia melakukan kenaikan, kayak gitu. Cuman kalau di XAU itu kebiasaannya dari XAU ya, ini kita ngomongin kebiasaannya ya, ini hasil daripada eh, backtest dan forward test itu kebanyakan setelah terjadi skenario perubahan tren dia ngambil resistennya, ngambil resisten become support, habis itu dia melakukan kenaikan. Itu biasanya ya, ini kebiasaannya. Nah, cuman kita akan lihat biasanya di pair-pair major trend ya biasanya. Itu biasanya kayak gini skenario nya. Dia melakukan change of character, habis itu dia ngambil demand, habis itu dia melakukan kenaikan. Ini biasanya ada di Euro USD. Itu gampang banget nyarinya teman-teman. Setelah ada kompres, ada ini ya kompres, habis itu dia ngebentuk sideways, sideways dia ngubah change of character, ngambil demand langsung fly. Itu yang sering terjadi di Euro USD. Cuman kalau di XAU USD kebanyakan ngambil di resisten ini. Kita perhatiin aja dulu nih teman-teman, perhatiin
dari perubahan skenario ini dulu, dari bearish berubah jadi bullish yang ditandain higher sorry, lower high ya, lower high di break oleh higher high. Jadi higher high ini nge-break ya, break dia turun, ngambil demand ataupun ngambil resistance become supportnya, habis itu dia melakukan kenaikan lagi seperti itu. Jadi pertama ya, pertama banget structure market kita harus lihat nih teman-teman. Oke, kalau kita pahamin di structure market time frame 1 jam ini ya, itu kan banyak banget perubahan-perubahan trennya ya, perubahan tren bearish, habis itu sedikit langsung melakukan kenaikan lagi gitu. Melakukan kenaikan lagi di sini kan kita lihat, oh di sini konfirmasi, misal di sini ya, pertama ya. Pertama di sini kalau kita pakai structure market kan di sini ya, change of character, perubahan tren bearish berubah jadi bullish di sini. Setelah itu sini konfirmasi break of structure, sini konfirmasi break of structure seperti ini. Ini kan perubahan tren dari tren bearish berubah jadi tren bullish yang dimana di ini ya diidentifikasikan high ya, lower high ini, kata tandain gini aja deh, keren. High ini, lower high ini di break ya, di break oleh higher high. Oke, higher high ini di break dan di sini meninggalkan apa, lower low. Oke, selagi lower low ini nggak di break ya, berarti ini trennya memang udah valid berubah teman-teman. Selagi lower low ini belum di break, berarti ini trennya emang benar-benar valid jadi uptrend dari bearish berubah jadi bullish. Nah, yang aku maksud kenapa kebiasaan gold itu mengambil resisten ya, kita bakal lihat. Nah, ini kalau kemarin ada satu kejadian juga ya di sini ya. Ada yang sampai sini juga nih ekornya. Mungkin di beberapa broker ada yang sampai ekornya ke bawah ya. Ada lah beberapa, aku di sini nggak mau menyinggung, cuman ada juga yang sampai ke bawah ngambil demand juga gitu kan. Tapi rata-rata kalau teman-teman cek di TradingView ataupun di broker-broker yang ini ya, mereka orang ngambil cuma di resisten doang. Nah, kenapa di resisten? Kebiasaan daripada market XAU USD itu pasti ngambilnya di resisten gitu. Ngambil resisten di sini ya, resisten yang diambil habis itu dia melakukan kenaikan yang signifikan. Nah, ini contoh daripada perubahan tren dari bearish berubah jadi bullish. Nah, habis itu kan kita ngelihat di sini. Oh, Bro Aldi di sini ada equal high gitu kan, equal high atau teman-teman biasanya nyebutnya double top ya, double top di sini double top. Di sini meninggalkan liquidity, ternyata liquidity-nya diambil nih, di sweep seperti itu. Baru teman-teman lihat samping-sampingnya ini. Oh, di mana sih ada liquidity-nya? Oh, di sini ada liquidity. Rapin aja di sini nih. Nah, berarti besok masih ada potensi dia akan sweep area liquidity ini. Baru dia akan sweep lagi liquidity berikutnya. Seperti itu. Itu yang paling simpel ya. Metode structure market kombinasikan dengan supply and demand, kombinasikan dengan liquidity. High probability sama dengan kayak gitu. Itu dari backtest dan forward test kita ya. Itu dari backtest dan forward test daripada Trade Society dan Grow with Raja. Itu setup kita seperti itu. Oke. Kejawab nggak tadi, Mas? Oke, untuk katakanlah ini kan sudah terjadi perubahan tren ya, Mas Aldi Mm-mm. ya. Uh, Mm-mm. pada waktu meng-sweep higher high, dia Mm-mm. pastinya akan menuju turun pastinya, betul kan, Mm-mm. untuk koreksi. Benar, Nah, benar. untuk penentuan di mana koreksi itu untuk melanjutkan naik, itu ada Ah, ciri-ciri apa, Mas Aldi? Oke, jadi biasanya teman-teman ya, oke aku jawab dulu ya, yang ini ya. Nah, biasanya teman-teman melihat daripada perubahan-perubahan trennya ya, perubahan-perubahan tren itu habis itu dia pasti kan melakukan koreksi atau biasanya disebut pullback ataupun retest dan lain-lain lah, banyak banget yang nyebutnya. Cuma aku ngomongnya di sini kita bakal bahas retest atau ini ya, apa namanya? Koreksinya ya. Nah, biasanya itu untuk koreksi sendiri, teman-teman ya, untuk koreksi sendiri itu biasanya meninggalkan ini kalau untuk XAUUSD ya. Ini karena aku hasil dari backtest aku sendiri. Mungkin kalau teman-teman ada formula lain, teman-teman boleh tambahin. Cuman aku biasanya itu mengambil daripada level demand satu ya, demand ataupun supply. Supply ketika trend bearish dan demand itu ketika trend bullish. Demand ya, kita sebutnya demand ya, bukan inducement ya. Bukan inducement. Nah, contoh daripada inducement gimana Bro Aldi? Oke, teman-teman lihat di sini. Perhatiin di sini. Ini kan inducement ya. Ini hanyalah inducement. Ini hanyalah
inducement, yang dimana kalian digoda untuk mengambil order ini, ternyata dia melakukan penurunan, ya kan digoda-goda nih di sini nih, inducement. Nah, aku juga sering menggunakan Fibonacci retracement dengan settingan seperti ini ya, ambil dari level low ke level high. Nah, biasanya aku ngambil 50 sampai 60 ini. Ini adalah level daripada golden ratio-nya. Aku biasanya ngambil seperti ini. Ini adalah area level pullback. Biasanya seperti itu. Ini satu setup pertama ya. Dari low tarik sampai high ya. Dari level low ini ke high ini. Kan high-nya di sini. Oke, ketemu levelnya seperti itu. Biasanya seperti itu. Ini adalah level daripada Fibonacci-nya seperti itu. Itu kalau settingan aku sendiri. Cuman di sini biasanya juga kita ngambil daripada berapa biasanya ya, ngambilnya itu 100 sampai 200 pip ya. 100 sampai 200 pip untuk maksimum maksimum 200 pip untuk pullback. Biasanya seperti itu. Maksimum 200 pip untuk pullback itu kalau biasanya kita gunakan pipsnya ya. Kalau bisa ngambil pipsnya itu maksimum di 200. 200 sampai ya maksimum 200 ya. Kalau dari hasil backtest kita ya, backtest forward test kita itu maksimum 200 penurunan itu melakukan kenaikan. Nah, habis itu kalian juga bisa turunin time frame yang lebih kecil lagi. Untuk apa? Untuk kalian melihat di mana level demand sesungguhnya. Mungkin kita pakai time frame 15 menit seperti ini. Oh, Bro Aldi, ternyata di bawah inducement ini terletak apa? Demand, Bro. Nah, di sini kan kelihatan nih. Oh, ini adalah level demand-nya. Diambil demand, setelah itu melakukan kenaikan seperti itu. Nah, kalau kita turunin time frame 15 menit kan lebih kelihatan ya demand-nya ya. Oh, ini ada level demand-nya nih. Demand diambil, rally base rally ini diambil, demand itu melakukan kenaikan lagi. Dan ketika teman-teman paham mengenai liquidity, ini teman-teman justru lebih akan tenang. Kenapa? Karena ketika teman-teman melihat, oh, bro ini kan ada, oh kata Bro Aldi kemarin kalau ada swing liquidity, ya, ada swing liquidity ini bakal ambil. Nah, nah berarti setup kita, oh di sini ada level demand, misal ya, kita level demand. Oke, ini ngambilnya nih misal. SL di bawah demand ya, berarti sekitaran 60 pip lah ya, 62 pip. Oke, nah TP-nya di mana? TP-nya di atas daripada ini ya, swing liquidity ini ya, misal kayak gini. Set. Metodenya simple, tapi probabilitasnya 226 pips dengan stop loss 62 pip. Seperti itu. Contohnya seperti itu, setupnya seperti itu. Oke, ya. Ketika ada liquidity ini, justru ini adalah, oh berarti udah ada ini nih peluang bagus nih untuk ambil buy nih gitu. Itu aturan udah jadi salah satu indikasi untuk kalian berani hold gitu. Jadi ketika kalian punya data backtest dan forward test, oh kata Bro Aldi kayak gini, kalian backtest dulu, kalian backtest. Oh backtest bagus nih di trading view kita backtest bagus nih hasilnya. Forward test pakai demo account. Nah broker itu nyediain demo account itu untuk kalian forward test, buat forward test kalian, kalian punya data. Oh, data aku begini gitu kan. Ketika ada swing liquidity, berarti swing liquidity itu akan di sweep. Ambil demand, rally base rally, misal tadi DM15 ada rally base rally. Ambil rally base rally, habis itu dia pump. Nah, di situ kan bisa juga seperti itu. Itu balik lagi dari backtest dan forward test kalian. Ketika kalian punya data, kalian nggak akan takut trading kok. Gitu. Oke, kejauh nggak Mas tadi untuk level pullback? Oke, terima kasih Pak Mas Aldi. Berarti bisa disimpulkan begini ya, istilahnya sering kita dengar lah, no inducement, no setup, ya kan? Tetapi di sini ada kerancuan bahwa pemahaman umum bahwa jika SNS dan R itu breakout, pemahaman umum dulu loh ini ya. Jika resisten akan di breakout, dia akan naik. Rata-rata orang kan minta langsung buy, rata-rata kejebaknya di situ, betul kan? Padahal dia masih akan turun dulu, gitu kan? Nah, benar. Dari penjelasan jenengan bisa saya simpulkan bahwa inducement itu sebetulnya sebuah resisten. Poin untuk open position adalah tetap di demand ataupun supply, betul enggak Mas? Mohon penjelasan pencerahan. Oke, bener banget. Jadi level untuk entry kita sesungguhnya itu bukan banyak kan orang kan tergocek di inducement ya kayak gini nih misal.
oh di sini Bro Aldi ada inducement gitu kan. Oh Bro Aldi di sini ada inducement nih. Oke, harganya naik sedikit ya, dia naik sedikit nih. Ini kan pasti kan teman-teman ngebuy di sini banyak ya. Ngebuy di sini banyak ya pasti ya. Pasti banyak nih. Mm, Oh, ini kan level demand Bro Aldi nih di sini. Oh, ini kan demand. Aku ambil buy limit di sinilah gitu kan. Acak-acak. betul. Siapa Mm, tahu beruntung ya. Siapa tahu beruntung kan. Karena di sini ada swing liquidity, Bro. Oh, berarti bakal sweep ini dong gitu kan. Oh, acak-acak nih. Oke-okean gitu kan biasanya orang full margin dong. Kalau oke-okean. mm. Di sini buy semua, dam 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 dam. Ternyata apa? Dinaikin sedikit. Wow, udah pede hold lah karena kata Bro Aldi bakal ambil swing liquidity. Padahal kalau teman-teman amatin ini hanyalah inducement. Di bawah inducement baru terletak apa area di demand, harga permintaan paling banyak gitu. Di bawah inducement itu pasti ada demand ataupun supply. Kalau misal trennya bullish, ya trennya bearish, pasti di atas daripada inducementnya ada terletak area supply-nya. Dan sama aja ketika tren bullish, di situ pasti ada level demandnya. Nah, ini kan ada rally base rally, dia ambil rally base rally, habis itu dia melakukan kenaikan boom gitu kan, sweep ini. Atau teman-teman bisa lihat di skenario sebelumnya. Misal ya, skenario berikut sebelumnya nih. Oh, kita lihat di sini kan tadi ada swing spekulasi di sini ya. Mana kita lihat. Oh, di sini ada nih swingnya nih. Kita akan lihat di sini. Kita akan analisa lagi. Oh, di mana? Misal di atasnya itu ambil di sinilah. Anggaplah ya misalnya ini di area drop base dropnya misal. Ya udah, ini adalah area take profit kalian misal. Ketika kalian udah nemuin satu setup seperti itu ya, misal kita akan ukur apakah ini terrealisasikan atau tidak. Nah, berarti kan TP-nya di sini nih. Kita ukur di sini. Oh, buy di demand, TP di supply, misal ya, area drop base drop dan keambil ya, keambil. Sesimpel itu aslinya metodenya. Ketika kalian paham mengenai supply and demand, ya permintaan dan penawaran, itu justru lebih indah lagi trading kalian. Kayak gitu. Dan kalian pastiin itu adalah level demand ataupun supply, bukan inducement. Itu yang harus dipastiin dulu. Karena kebanyakan orang kena stop loss ataupun terjebak ya. Pas orang anak-anak nggak cuma anak-anak SMC doang ya, banyak banget yang kayak mungkin beberapa metode-metode lainnya, mereka orang oh ini adalah support, oh support di break berarti sell, oh resisten di break kita berarti buy stop. Padahal mereka orang ini mengambilnya inducement gitu. Dia emang bener-bener inducement ini lebih di dalam. Ketika kalian udah paham mana supply, mana demand, mana inducement, aku yakin trading kalian bakal makin bagus kayak gitu. Kayak gitu sih. Kayak kejawab nggak Pak tadi Pak? Oke, Jadi thank level you. di mana ya yang diambil ya? Satu Kalau aku lagi, biasanya biasanya untuk ngambil eh, yang ratusan pip ya, ngambil 100 pokoknya di atas 100 ya, 100 something lah ya. 100 something itu biasanya aku ngambil daripada level supply ataupun demand-nya sih seperti itu. oke. Terima kasih banyak Mas Aldi. Dua lagi pertanyaan saya Oke untuk oke oke oke. pencerahan dengan Heeh. menurut bisa dikatakan kalau dari penjelasan ini kan kita melihat one time frame, satu time frame, betul nggak Mas? Mm-mm. Nah, katakanlah menurut panjenengan itu lebih bagus multi time frame dengan sistem top down analysis atau Mm-mm. just one time frame gitu. Nah, itu pertanyaan Oke. pertama. Yang kedua, nantinya ada efek ataupun impact nggak dengan kita melihat hubungan antara supply dan demand dengan FBG ataupun imbalance ataupun gap itu. Terima kasih. Oke, oke, aku jawab satu-satu dulu ya. Yang pertama, aku bakal jawab Bro Aldi, mungkin ada pertanyaan lebih tepatnya gini ya, kayak lebih bagus multi time frame atau one time frame. Nah, kalau aku bisa jawab gini teman-teman, yang ngebuat orang ya, gagal take profit itu mereka orang banyak-banyak buka-buka time frame. Kalau kalian, tapi balik lagi ya ke tipe tradernya. Misal kalian tipe trader yang scalper.
ya. Kalian scalper nih, ya udah kalian bisa lihat dari time frame besar ke time frame yang lebih kecil untuk kalian melihat di mana letak demand-nya. Misal teman-teman udah mengidentifikasi, oh ini adalah inducement, berarti di time frame kecil itu pasti ada level demand-nya. Itu baru bagus untuk kalian cari. Oh di time frame 1 jam nggak ada demand. Oh berarti di time frame 15 menit ini pasti ada demand-nya nih. Di mana level demand-nya? Cari. Oh ini ada level demand-nya, rally base rally di M15. Ambil. Kayak gitu misal. Nah, cuman kalian harus realistis. Ketika kalian menggunakan time frame yang 15 menit ya, take profitnya 15 menit dong. Jangan kalian ambil time frame 15 menit take profitnya di weekly ataupun daily. Itu kan nggak masuk akal ya aslinya ya. Kayak gitu sih. Jadi emang bener-bener kalau bagusnya gitu kan ini kan kita kan ngomongin probabilitas stop loss dan take profit juga kan pastinya. Kalau kalian berani pakai stop loss yang besar gitu kan ya ya udah swing aja gitu. Tapi kalau ketika kalian Mas aku gak berani untuk stop loss yang besar ya udah pakai satu time frame aja jangan banyak-banyak time frame. Tak pakai time frame kecil aja gitu untuk analisa. Cuman bagus ada plus minusnya lah pokoknya semua ya. Plusnya itu tadi kalian bisa melihat di time frame yang lebih kecil letak supply and demand-nya gitu kan. Habis itu kalian juga bisa dapat entry point yang memang bener-bener bagus banget ya. Kalau di TikTok itu kan banyak tuh sniper entry katanya. Kayak gitu. Dan kalian juga bisa memperkecil stop loss kalian. Seperti itu sih lebih kayak gitu. Cuman kalau aku sendiri aku tipe trader yang emang benar-benar satu time frame kayak gitu. Itu kalau untuk akun portofolio ya. Kalau akun portofolio aku pasti pakai satu time frame. Cuman kalau biasanya untuk scalper, untuk cari kayak ya udahlah buat jajan besok ataupun harian kayak gitu aku biasanya scalping itu pasti multi time frame kayak gitu. Aku biasanya ngelihat dari sudut pandang time frame 1 jam sampai ke time frame 1 menit. Itu kalau scalping kayak gitu. Oke, bisa disimpulkan bahwa jika menggunakan one time frame itu cenderung kita menjadi swinger ya. Ya, benar banget. Oke. Lebih kayak gitu. Swing, intraday, kayak gitu. Itu biasanya pakai satu time frame pasti. Nah, habis itu keduanya tadi, apakah supply and demand harus melihat FVG ataupun imbalance kayak gitu ya, Pak? Sorry, gimana tadi? Betul. Ada impact-nya enggak dengan adanya FPG? Jawabannya pasti ada impact-nya. Pasti ada Hmm. impact-nya. Makanya itu kenapa terbentuknya smart money concept. Kenapa ada smart money concept? Karena itu kan perkumpulan dari beberapa pilar, ya pilar-pilar structure market, supply and demand, liquidity, FVG, imbalance yang kita buat jadi setup kayak gitu. Jadi emang bener-bener kita harus lihat teliti mana level FVG, oh mana ini imbalance-nya gitu kan, imbalance ataupun FVG lah ya bahasanya. Kalau aku biasanya pakainya FVG itu kan bahasanya. FVG ketika kita melihat oh ada gapnya nih gitu kan bahasa simpelnya ada gapnya nih gitu kan ada gap di dalam pasti di bawah gap ada demand gitu kan biasanya kan bawah gap ada demand oh berarti ini adalah demand valid ambil di situ kayak gitu untuk order order block kalian kayak gitu biasanya kayak gitu jadi emang bener-bener multi ini ya skenario daripada smart money konsep itu penggabungan antara metode-metode tersebut dijadiin satu kayak gitu jadi satu analisa kayak gitu. Kita ngeliat dari sudut pandang kayak gitu sih Pak. Lebih jadi impact. Ada impactnya ataupun ada lah ininya ya. Pasti itu ada kayak gitu. Oke, terima kasih penjelasannya Mas Aldi. Sama-sama Keren. Pak. Monggo silakan rekan-rekan lain ditanyakan mumpung ada Oke. suhu nih. Bukan suhu Pak. Kita belajar bareng Pak. Karena Apa kalau gimana? sebetulnya metode saya itu sangat basically gitu, hanya apa pakai supply demand, udah itu aja. Saya untuk melihat trennya cuma pakai high low, saya cuma sesimpel itu sih. Eh, Tapi coba nanti dari apa? penjelasan-penjelasan jenengan ini keren, karena lebih detail untuk melihat sebuah struktur. Gitu. Makasih Pak, makasih Pak. Cuman ya itu tadi ya. Karena kan dulu gini Pak. Aku asal muasal kenapa sih aku mendalamin strategi ini ya? Karena dulu aku sering banget kena stop loss hunter kayak gitu loh Pak. Serius, jadi sering banget tuh ketika aku ngambil demand kena stop loss, ngambil supply kena stop loss. Aku ngambilnya stop loss. Dan aku di sini cari tahu dong. Cari tahu itu 2021 tepatnya. 2021 aku cari tahu bagaimana menyikapinya gitu kan. Setelah itu aku belajar gitu kan. Aku belajar, aku lihat-lihat, aku baca-baca, aku backtest forward test dan aku nemuin hasilnya probabilitasnya gede banget
dari 1.000 kali trade itu stop loss itu cuman ada ini ya, dari 1.000 kali trade aku itu cuma stop lossnya itu 150 doang, lainnya profit semua itu dari backtest ya. Kalau forward test yang udah aku jalanin selama ini belum ada 1.000. Emang belum ada 1.000 forward testnya, cuman udah dapetin probabilitas yang tinggi menggunakan structure market dan pokoknya menggunakan SMC inilah ya. Menggunakan SMC ini udah lumayan untuk forward testnya dan jarang stop loss untuk yang ratusan pip ya gitu biasanya. Kalau scalping aku biasanya ya metode-metode simpel ya, starter market ambil di mana level perubahan tren ambil masuk gitu, supply masuk, demand masuk kayak gitu. Itu kalau scalping kayak gitu biasanya. Kalau untuk intraday swing biasanya itu aku menggunakan smart money concept kayak gitu sih. Izin Oke, tampilan saatnya digeser menjadi paling kanan, Bro Aldi. oke, Nah, seperti ini. oke, thank you. Berarti di situ kan kita sudah bisa melihat bahwa sudah terjadi sebuah higher high yang valid. Betul nggak Mas Aldi? Itu di posisi Oke, jadi di sini adalah higher high ya teman-teman ya. Ini kalau teman-teman pakai M15 pasti kan di sini menyimpulkan ini adalah perubahan tren ya. Pasti dong. Perubahan tren sekali. dari bullish jadi bearish kan. Ini kalau pakai time frame 15 menit gitu kan. Di sini aku juga sepakat diambil ini ya key M sell ya. Ini kan biasanya tuh kalau scalping kan kayak gini nih. Oh, key M sell, ambil sell, jebres, TP-nya di mana? TP di area level low gitu kan, level low ataupun di sini ya sini nih misal oh aku TP aja di sini Beraldi gitu kan, TP di sini gitu kan, sini sell sini TP gitu kan. Ini kalau scalping kan kayak gitu biasanya. Cuman kita nggak bakal ngebahas di QM-nya ya, kita nggak ngebahas daripada QM-nya, tapi sampai mana level penurunan harga ini gitu kan. Yang pertama teman-teman lihat di sini ya, ada swing liquidity dong, ada swing liquidity di sini, ada tekanan liquidity di M15 ya. Nah, di sini ini adalah inducementnya. Oke ya, ini adalah inducementnya, ini adalah rayuan kalian entry. Nah, kalau kalian pahamin lagi nih, rayuan kalian entry nih dinaikin, turunin lagi sideways. Baru nanti bakal jebol. Ini ya kalau dari analisa aku, dia bakal ambil di sini dulu di area demand, ya di mana ini adalah level daripada rally base rally-nya. Jadi dia akan melakukan penurunan dulu sampai sini, baru dia akan mengambil sweep semua liquidity di atas. Kayak gitu. Nah, jadi bukan di sinilah letak kita ambil buy kayak gitu. Karena dari sudut pandang aku di sini ini hanyalah inducement seperti itu. Ini hanyalah rayuan doang. Rayuan kita entry jelasnya. So far kita lebih baik kalau scalping kan ambil sell, tapi kalau kita nyari ratusan pip, ya berarti kita akan buy limit di sini. Nah, buy limit di sini, take profit di atas 200 pip. Gitu. Berarti sepakat bahwa posisi pergerakan gold tetap akan menuju 2000-an ya. Hmm, benar. Oke, thank you Mas Aldi. Oke, monggo silakan rekan-rekan lain. Oke, ada lagi nih. Mantap. Mas Aldi mau tanya dong bagaimana nih Bang untuk kita melihat karakter bahas apa ini bahwasanya ini bisa di swing atau di hold. Mas Aldi mau tanya dong bagaimana nih kalau kita melihat karakter bahwasanya ini bisa di swing atau di hold. Pertama teman-teman pakainya gini, ketika teman-teman masuk ya, ini teman-teman lihat dulu strukturnya bullish atau bearish. Starter market ya. Makanya aku bisa bilang starter market tuh is king ya. Rajanya setup starter market ini versi Aldi ya, tapi jangan dihujat ya. Versinya Aldi itu starter marketnya dulu. Lihat dulu starter marketnya bullish atau bearish. Baru di sini cari gitu kan, cari di time frame yang besar gitu kan. Time frame besar, oh ternyata trennya masih kuat naik gitu kan. Ya udah kita cari aja level demand. Habis itu kita cari di mana level-level untuk dia melakukan kenaikannya di mana nih gitu. Kayak gitu sih lebihan. Jadi tapi sebelum kalian masuk swing, ini saran dari masukan dari aku ya. Kita belajar bareng-bareng lah, kita sering bareng-bareng. Jadi saran daripada aku ketika kalian mau ingin menyempurnakan setup kalian, perbanyaklah data backtest dan forward test kalian. Itu aja. Jangan gonta-ganti strategi. Backtest dan forward test strategi yang udah kalian punya. Nah, apa sih manfaat daripada kita ngebuat webinar seperti ini untuk kita memahamin lagi, emang benar-benar meminimalis stop loss.
seperti itu. Karena aku orangnya pelit banget sama stop loss. Meminimalis stop loss ya, meminimalis stop loss. Jadi kalian mengerti, oh oh ini adalah imbalance, oh ini adalah demand, oh ini adalah oh ini adalah inducement, oh ini adalah eh, liquidity, oh ini adalah A sampai Z gitu lah misalnya. Itu emang bener-bener teman-teman untuk relasi lah, untuk relasi teman-teman gitu. Cuman saran aku kalian backtest dan forward test aja. Ketika kalian punya data, aku yakin kok trading kalian pasti bagus gitu. Liquidity, habis itu ada pertanyaan lagi. Liquidity itu diukur dari sumbu panjang candle yang ada di SNR apa gimana? Mas, iya bener banget SNR ataupun supply and demand. Cuman biasanya itu liquidity itu terletak di area supply ataupun demand. Contoh, misal seperti ini. Ini kan di area demand, rally base rally terletak liquidity. Berarti ini apa? Ekstrim, liquidity nih dia turun, langsung di sweep. Nah, berarti ini kan ekstrim. Itu dia habis itu turun, baru ambil demand ini, baru dia melakukan kenaikan. Misal ambil demand ini, gitu. Oh, berarti di sini ya demandnya ya, tetap demandnya. Ambil demand, habis itu dia naik, habis itu dia turun lagi di sini, ngebentuk eh QM cell di sini ya, QM cell dia melakukan penurunan, strukturnya berubah dari bullish jadi bearish di M15, cuma di sini kalau kita pakai time frame 1 jam ataupun time frame yang besar 4 jam dan lain-lain, ternyata masih bullish dan di sini ada level demand-nya seperti itu. Berarti kita akan ambil buy di sini seperti itu. Kayak gitu sih lebihannya. Oke, ada pertanyaan lagi nggak nih dari teman-teman? Pertanyaan nggak? Izin tanya Mas. Oke, boleh boleh. Gini Mas, ini kan misalkan kita trading harian ya. Mm-mm. Cara menganalisa misalkan kita menentukan strukturnya nih downtrend atau uptrend. Ini mulainya kita dari mana untuk downtrend misalnya kita nyari higher yang enggak yang masih fresh atau gimana ya? Oke, jadi gimana sih cara kita menentukan kita mappingnya sampai mana? Kalau aku biasanya ngeliat daripada perubahan trennya dulu, level yang validnya dulu, misal skenario seperti ini. Ini kan perubahan tren downtrend jadi uptrend ya, seperti itu kan. Kita tandain nih, misal kalian pakai satu time frame M15 ya, misal pakai satu time frame M15, misal. Oh ini ada level high, oke ini kan level low ya, higher high, lower low. Habis itu dia pasti ketika high ini di break berarti apa kesimpulannya? Ketika high di break berarti di sini adalah level level low ya. Ini membentuk level low. Habis itu dia meninggalkan level high baru ketika terjadinya break of structure. Nah, oke di sini break of structure. Level high di break berarti di sini adalah level level low ya. Level low nih. Level low cuman coba kita ukur dulu deh. Ukur dulu ya. Coba kita ukur dulu. Saya nggak sampai sih cuman ya boleh lah boleh lah. Di sini berarti manipulatif ya, manipulatif. Ini manipulasinya nih, sorry sorry. Ini manipulasinya nih. Ini kan kita kena ya. Ini hanya aslinya ini impuls ya. Jadi strukturnya tuh yang aslinya gini. Nah, strukturnya gini aslinya. Struktur yang aslinya real strukturnya seperti ini. Ini hanya impuls. Jadi ini bukanlah strukturnya. Ini bukanlah struktur. Nah, jadi strukturnya ini berada di sini ya. Kita sepakat ya. Strukturnya itu berada di area sini sampai sini. Nah, ini adalah area struktur ya. Ya, ini area strukturnya bullishnya ya. Bullishnya. Berarti level high ada di mana? Level high ada di sini. Oke. Nah, kenapa ini sempat dia masih ingat nggak waktu kita di sini ya? Dia kenapa spek atas habis itu dia down? Karena di sini ada liquidity nih, liquidity yang di sweep harusnya. Kayak gitu. Jadi dia sweep liquidity, habis itu dia down kayak gitu loh. Liquidity habis itu down. Habis itu dia di sini ngambil inducement ya. Sini ambil inducement pertama, ambil inducement, itu dia down, itu dia naik lagi. Dan di sini ada level low. Jadi ketika level low ini belum di break, berarti trennya masih bullish kayak gitu. Oh, strukturnya di sini.
Ini di break ya, break obstructor. Nah, berarti kita lihat letak terendah sebuah harganya kan ada di sini. Ini kita simpulin ini ada level daripada higher low. Itu dia naik break obstructor gitu kan, break obstructor. Nah, di sini kita lihat teman-teman. Ini ini bisa kita kategorikan ini hanyalah impuls ya. Ini ya. Jadi ini hanyalah impuls. Jadi penurunan sesaat. Ini tuh penurunan sesaat. Jadi kita bisa simpulin bahwa ini setup satu. Jadi ini adalah satu setup bullish aslinya. Gitu. Jadi ini adalah level high-nya. Ini adalah level high-nya. Ini bukan high, ini bukan high ya. Jadi ini hanyalah impuls jadi satu tren doang ya. Jadi ini bukanlah level low. Ya, ini bukan level low, berarti level low masih di bawah ini. Baru ketika ini nanti dia break ya, break level low ini baru perubahan tren sesungguhnya. Kayak gitu. Kayak nah, di sini dia masih ada area demand ini yang belum diambil. Jadi ada satu skenario, makanya kenapa Bro Aldi PD ambil itu bisa jadi dia naik di sini, ambil semua liquidity, dia turun, terus dia naik lagi. Ini ada potensinya seperti itu, plan satu. Cuman plan yang lebih ideal lagi, dia langsung gini nih, ambil sini supaya dia turun, ambil makan, gitu. Itu yang plan yang lebih idealnya lagi sih. Oke sih mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Jadi kita lihat dari sebelumnya sih. Sebelumnya kita lihat dari perubahan trennya. Tren bearish berubah jadi bullish ataupun sebaliknya. Tergantung ininya ya, apa kalian pakai market apa, time frame berapa kayak gitu ya. Oke, satu lagi ya contoh ya. Bang Aldi ini untuk marking zone itu kan enak pakai enak di time frame besar. Nah, yang aku bingung itu bagaimana kita memulainya saat sedangkan ada yang bilang itu kita mulai marking zone-nya dari 70 sampai 100 candle ke belakang. Nah, dari situ baru bisa kelihatan strukturnya mungkin cara melihatnya dan cara menghitungnya 70 sampai 100 candle itu seperti apa. Kalau aku sendiri untuk melihat struktur market, ya, untuk aku sendiri untuk melihat struktur market, aku tidak menghitung daripada candlestick-nya. Tapi aku melihat di mana level low terakhir dan level high terakhirnya, seperti itu. Ini adalah higher high ataupun lower low, seperti itu. Yang aku jelasin kemarin. Minggu kemarin kan udah aku jelasin hasilnya cara kita mapping struktur market, ya, cara mapping struktur market. Dia aku lihat daripada higher high ataupun lower low. Kayak gitu sih lebih. Di mana dimulainya kayak gitu. Ketika kita udah tahu mulainya kapan, baru di situ kita bisa menyimpulkan. Kayak gitu. Jadi aku nggak menghitung daripada besaran. Itu kan perkiraan. Sedangkan market ini jalannya ke depan, bukan ke samping. Kayak gitu. Itu kalau dari aku sendiri ya, bukannya aku mengejat ataupun ini enggak ada niatan seperti itu. Emang karena ya itu tadi, kalau aku mindset aku tidak akan melihat yang jauh-jauh banget gitu loh. Emang bener-bener aku lihat yang sekitarnya aja gitu. Jadi aku lihat struktur sekitarnya itu seperti apa. Nggak jauh strukturnya gitu. Termasuk kalau pandangan untuk support resistennya, daily, itu kan butuh waktu yang panjang kayak gitu. Kayak gitu sih. Oke, aku contohkan yang lagi running ya, yang lagi running di swing kita, itu kan di market Euro USD ya. Ini aku menggunakan time frame daily di sini ya. Jadi ada ada ini ya satu compression ya. Emang bener-bener ini kan ternyata dikompres nih. Nah di sini banyak banget area liquidity-nya, liquidity, 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 liquidity. Nah di sini ya. Di sini teman-teman lihat ada apa perubahan tren. Perubahan tren dia ambil apa? Di demand-nya ini. Demand diambil, pertama ambil inducement. Di bawah inducement ada di demand. Demand diambil, fly. Nah, cuman kemarin tuh karena aku nggak dapet ya waktu di demand-nya, jadi aku maksain masuk di inducement kayak gitu. Nah, kalau teman-teman teliti, teman-teman pasti akan mengambil 50%-nya ya, 50%. Ini kalau kita gini kan dapatnya 50%. Nah, ini ya, berarti kan 50%-nya di sini. Ini stop loss-nya lebih kecil 35 pip, cuman kemarin nggak dapat, jadi aku ngambil di inducement seperti itu. Ambil di inducement, habis itu dia naik. Nah, kenaikan ini kalau kita analisa sampai mana sih Bro Aldi? Kenaikannya ini bisa sampai sini teman-teman. Kenapa sampai sini? Karena ini adalah area daripada liquidity-nya semua.
kayak gitu. Jadi ini wajib di sweep semua. Jadi masih ada kemungkinan kenaikan untuk euro USD itu sekitaran 909 pip seperti itu. Itu untuk swing aku ya, swing yang masih berjalan. Kayak gitu. Itu untuk market euro USD. Oke, sampai sini mungkin cukup ya dari aku teman-teman ya. Mungkin itu aja sih dari aku. Oke, itu aja dari aku. Mungkin dari teman-teman kalau ada yang kurang jelas, kita akan ketemu